Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan apa yang kita rencanakan dapat terwujud hendaknya. Pelajaran kita hari ini masih membahas tentang kata kerja masa lampau dan kata kerja masa sekarang yang sudah kita kelompokkan ke dalam 4 bentuk, yaitu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ila yaf'alu. Kemarin kita sudah membahas tentang itu dan PR mungkin kita tidak tayangkan di screen, ya. Saya tetap meminta untuk hari ini beberapa santri untuk menyampaikan temuannya tentang kata kerja masa lampau dan kata kerja masa sekarang dan yang akan datang, dan sekaligus dibuatkan pelakunya. Ya, kalau bisa itu ada 4 model seperti yang kemarin. Kemudian disebutkan juga apa bentuk pelakunya, apa bunyinya kalau dia sudah berbentuk pelaku. Dalam PR-PR saya melihat ibu-ibu, Masya Allah, ada perkembangan yang luar biasa. Artinya ada ibu-ibu yang sudah mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya melihat dari kata-kata yaf'alun, kemudian sudah ketemu, dibuang semua mentawai, ya, kata huruf-huruf bantu, tinggal fa'ala. Kemudian dari mab'usun juga dibuang huruf-huruf bantu, yaitu mentawai itu, tinggal ba'asa. Artinya kita sudah bisa mengambil akar kata yang di dalam Al-Quran berbagai bentuk. Setelah kita buang semua huruf-huruf bantu itu, tinggal 3 huruf saja, dan di atas dasar huruf yang 3 itu kita bisa membuka kamus. Nah, itu baik sekali kalau mengambil contoh dari Al-Quran, sehingga kita nanti menguasai kata-kata dasar yang kita ambil dari Al-Quran itu sendiri, bukan dari buku-buku ataupun dari bacaan yang lain, karena kita akan fokus kepada terjemahan Al-Quran. Untuk itu kali ini seperti kemarin, sebelum menambah pelajaran baru, saya ingin mendengarkan dari beberapa orang, silakan raise hand, temuan-temuan tentang kata kerja masa lalu dan masa sekarang yang akan datang, kalau bisa dibuatkan sekaligus pelakunya atau isim fa'ilnya. Ibu Rina bisa dipandu ya, ini kelihatan nggak yang raise hand? Maaf Ustazah, karena Rina pakai handphone nggak bisa kelihatan namanya. Ya? Baik, kalau gitu saya langsung aja ya. Di sini saya lihat pertama ada Pak Marwan nih pertama. Pak Marwan, yang kedua ada Haja Febriana. Yang sudah resen 2 nih. Pak Marwan nomor 1, Haja Febriana nomor 2. Silakan Pak Marwan, tolong di unmute, dibantu Bang Asbi, dibantu unmute-nya supaya suaranya keluar. Ya Pak Marwan, silakan Pak Marwan. Ketemu apa Pak Marwan? Diambil dari mana Pak Marwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih mungkin ya ada banyak yang saya cuma ada yang mau saya tanyakan di sini. Saya baca-baca Al-Quran, kemudian ada kata-kata atau kalimat yastahzi'un. Kemudian saya cari di kamus, yastahzi'un itu kata dasarnya atau akar katanya adalah haza'a. Jadi haza'a yahza'u. Ya. Saya jadi berpikir kok bisa ketemu haza'a, tapi saya bingung bisa mendapatkannya itu. Kan biasanya ada yang dibuang itu kan kalau ada al dibuang, terus kalau ada huruf di antara mentawai ada di antara huruf-huruf itu. Giliran di sini sebenarnya yang terbuang banyak gitu. Ya, itu yang jadi problem saya. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah bisa banyak ditemukan.
Kemudian untuk membuat menjadi kata apa namanya pelaku, jadi menjadi kalau hazaa menjadi hadikun. Kemudian ada lagi labasa, bisa menjadi labisun dengan cara menambahkan alif sesudah kata huruf pertama, kemudian mengganti harokat huruf sebelum huruf terakhir dengan kasroh, dan huruf terakhirnya tanwin dhamma. Itu aja Ustazah yang mau saya sampaikan. Masya Allah, itu selain tadi dua kata-kata itu ada kata-kata lain tadi kan kita ada 4 model. Ketemu nggak 4 model Pak Marwan? Di sini saya karena fokus kepada membuat itu tadi, membuat kata pelaku. Jadi yang 4 modelnya malah saya nggak perhatikan. Jalan ya. Baik Pak Marwan, Masya Allah luar biasa Pak Marwan udah lebih jauh ya. Yang jelas tadi Pak Marwan sudah membuat pelaku ya, kata pelaku atau isim fa'il itu labisun ya, labisun ya, orang yang memakai. Artinya labisun orang yang memakai. Nah ini ada pertanyaan Pak Marwan ya. Ini dibuang huruf banyak sekali, ada huruf sin segala ya Pak Marwan ya. Betul. Sehingga tinggal huruf ha sama dal sama ya. Iya, ha, zin, hamzah. Ha, zai, hamzah. Ya, jadi memang saya memperkenalkannya itu bertahap. Pertama kita kenalkan huruf bantu itu cuma 3 aja. Awai, alif, waw, ya. Supaya jangan dikenal semua sekaligus, nggak kepegang. Iya. Dikenal 3 dulu. Setelah 3 betul-betul mantap ya, kita contohkan dengan kata-kata sifat di dalam Al-Quran. Itu Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Qahhar, At-Tawwab. Itu dulu 3 ya. Selesai yang 3 itu ya kita tambah lagi dengan mim, ta, dan nun. Mim, ta, dan nun. Supaya tahapan ini bisa dikuasai. Kalau saya kenalkan semua sekaligus, pusing nanti. Pusing ya kan mencarinya. Kita juga mengambil contoh dari sifat dulu, Ar-Rahim, Al-Ghafur, sama At-Tawwab, satu-satu. Setelah itu baru kita masuk ke pelengkap atau objek, Al-Maghdub ya. Dan Al-Maghdub saya kasih mentawai dulu. Ya, jadi bertahap nih. Kalau dikasih semuanya sekaligus, yang mana yang mau dipakai terlalu berat bebannya. Nah, jadi ada di samping mentawai nanti ada huruf lagi tambahan, tapi itu tidak terlalu banyak ya. Karena yang paling banyak itu mentawai. Makanya mentawai ini kita kuasai dulu. Ada huruf sin ya kan? Huruf sin. Nah, misalnya apa tadi? Yastahzi'un. Yastahzi'un. Yastahzi'un ya. Yastahzi'un kan itu ada huruf sin. Sin juga termasuk huruf bantu. Tapi kita belum kenalkan itu sampai kita menguasai mentawai dulu ya. Karena huruf sin itu hanya digunakan untuk satu bentuk aja. Seperti kata istighfar. Ya. Kita sudah kenal kata ghafaro. Insya Allah semua udah kenal ghafaro. Karena kita pertama kali mengenalkan ghafur. Yang huruf tambahan itu cuma waw saja. Dari ghafaro. Setelah kita kenal ghafaro, kemudian kita kenalkan lagi kata kerja yang sekarang dan akan datang. Ya ghafiru. Sudah 2 yang kita kenal. Setelah itu kita tambahin lagi dan tambah alif jadi ghafirun. Ya, itu harus kita kuasai dulu, baru kita nanti masuk ke tahap berikutnya dengan tambahan sin yang hurufnya bisa sampai 6-7. Istighfar, ya. Jadi kalau sekaligus dikenal itu, banyak banget bebannya. Karena itu saya kenalkan bertahap. Ya, ada huruf tambahan, khususnya sin. Banyak itu istighfar, ya. Istihza, yastahzi'un. Nah, itu cuma tinggal beberapa huruf saja. Yang paling banyak menjadi huruf bantu ini adalah mentawai. Karena itu kalau sin itu belakangan dia nggak apa-apa. Tapi setelah mentawai ini dikuasai semuanya. Jadi betul Pak Ahmad, cuma kita belum masuk ke situ supaya bebannya jangan terlalu banyak sekaligus. Itu ya. Dan yang kedua ada Bu Febri
Febriana, yang ketiga ada Bu Sintia, yang keempat ada Bu Mulyana. Ya, saya baca di sini yang urutannya yang kelihatan di laptop saya nih. Silakan sekarang Bu Febriana. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai dari kumpulkan kata kerja sesuai dengan pola. Pertama saya mendapatkan dari ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 17 pola fa'ala yaf'alu. Yaitu saya dapatkan akar katanya adalah zahaba menjadi yazhabu. Kemudian dijadikan ke dalam pelaku atau isim fa'ilnya menjadi zahaba, ditambahkan alif, kemudian dijadikan isim pelakunya jadi zahibun. Masya Allah, sebentar Bu Febriana, bisa dibacakan ayatnya dari Al-Baqarah itu? Oh, ya, siap. Ayat 17. Ya, dibacakan ayatnya. Ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumati la yubsirun. Masya Allah, sadaqallahul azim. Zahaballahu binurihim. Zahaballah, Masya Allah, langsung ketemu ya di dalam Al-Quran. Ya. Zahaballah, ada kata-kata zahaba dipakai di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian dicari di kamus bisa langsung. Ada yang bentuknya itu udah akar kata langsung kita ketemu di Quran. Kemudian kata kerja sekarang dan akan datangnya jadi ya. Kemudian pelakunya jadi zahibun. udah mantap ya Bu Febriana ya, dalam hal ini nggak ada keraguan ya. Siap, Ustazah. Masya Allah. Jadinya kalau nanti buka kamus, tidak ada zahibun di kamus, sedangkan kita di Al-Quran ketemunya zahibun, berarti kita sudah bisa mengartikan bahwa zahibun yang ada di Al-Quran yang tidak ada di kamus, artinya bahwa zahibun itu adalah pelaku atau orangnya. Siap. Masya Allah. Allah iftah alaik Bu Febriana, masih ada? Pola yang kedua boleh Ustazah? Silakan. Pola yang kedua itu saya temukan yang fa'ala yaf'ilu. Yaitu pada surat Al-Baqarah juga ayat 81. Dibacakan juga Ustazah? Masya Allah, bacakan ayatnya. Bentar saya cari dulu 81. Aduh, ini sudah berenang ke tengah lautan ya. Siap. Sudah berenang ke tengah lautan, ketemu ini pelajarannya satu persatu. 81. Al-Baqarah ayat 81. Boleh Ya. yang lain juga boleh buka. Itu saya menemukan kasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di situ ada kasabah Ustazah. Ya. Man kataba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu ya. Kataba, jelas-jelas di situ udah akar kata ya. Ya. Menjadi Ya, lanjut silakan. yaksibu. Kataba jadi Yaksibu. la'ah. Kataba Yuksibu. la'ah. Kasaba ikan pola kasaba pola fa'ala yaf'ilu. La'ah. Fa'ala kataba Fa'ala yaf'ilu. Menjadi kataba yaktubu. bukan kata apa Ustaz? Kasaba. Hah? Kasaba. Ya. Oh, kasaba. Man kasaba sayyi'atan. Kasaba. Ya. Oh iya, kasaba. Bukan kataba ya. Yaksibu. Ya. Lanjut. Jadi yaksibu. Ya. Kemudian itunya pelakunya menjadi kasibun. Masya Allah. Kasibun ya. Yang jelas-jelasnya makhraj huruf nih. Makhraj ya. Sin ya, dari gigi kita ketemu sin. Kasibun. Kasaba. Jangan samar-samar. Kasaba
tidak lain dengan kataba. Jadi agak miring sedikit. Jadi kalau menyebutkan huruf makhraj hurufnya harus jernih. Kasaba. Berarti kasibun ya. Jadi pelakunya kasibun. Luar biasa ya, artinya pemahaman yang sangat baik dan sudah bisa diterapkan di dalam Al-Quran. Masih ada yang lainnya? Pola yang ketiga boleh Ustazah? Ya silakan. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Saya mendapatkan pada ayat 29. Masih di Al-Baqarah? Masih di Al-Baqarah ayat 29. Kholaqa yakhluqu. Dibacakan Ustazah? Silakan bacakan ayatnya. 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Masya Allah. Huwallazi khalaqa lakum ma fis samawati ya. Huwallazi khalaqa lakum. Ya, udah ketemu akar kata langsung ya. Terus khalaqa menjadi yakhluqu. Kemudian fa'ala yakhluqu Ustazah. Iya, yakhluqu. Jadi polanya fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Allah yaftah alaik. Kemudian pelakunya menjadi kholikun. Kholikun ya, ditambah alif di awalnya. Ya. Dan kasroh sebelum akhir. Ya. Dan domaten pada akhir huruf. Masya Allah, luar biasa ini penguasaannya. Berarti udah menguasai ilmu Al-Quran ini. Bukan sekedar mengenal satu huruf, tapi semua itu berlaku. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, nanti ketemu 3 huruf, semuanya berlaku untuk membuat pelaku, tambahkan alif dan kasrohkan sebelum terakhir. Masya Allah. Masih ada Bu? Pola terakhir Ustazah, pola yang keempat. Yaf'ilu, yaf'alu. Fa'ila, yaf'alu. Iya. Saya menemukan di ayat Al-Baqarah juga 187, yaitu alima ya'lamu. Ayatnya dibacakan. 187. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ayatnya panjang Ustazah. Yang dekat itu aja, yang dekat kata kerja itu aja. Gak usah dibaca dari awal, yang sedikit aja. Alimallah. Ya, alimallahu annakum kuntum tahtanun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Al-ana bashiruhunna. Ya, jadi ketemu ya di situ akar kata. Jadi itu apa yang kita pelajari udah langsung bisa kita terapkan di dalam Al-Quran. Artinya nih santri-santri betul-betul sudah berenang ya ke lautan Al-Quran itu ya, mencari kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari dan ketemu di situ. Masya Allah, Ibu Febriana. Allah iftah alaik. Terima kasih atas usaha. Insya Allah semuanya itu akan dibalas oleh Allah ya, orang-orang yang mendalami Al-Quran dan menekuni Al-Quran. Jadi kayaknya Bu Febriana nih waktunya banyak nih untuk cari-cari ayat ya. Insya Allah kita lebih banyak bersama Al-Quran insya Allah. Masya Allah. Selanjutnya tadi disebutkan Ibu Cynthia dulu ya, baru Bu Mulyana. Ini terakhir Ibu yang ada Ibu Anita ya. Setelah itu kita masuk pelajaran baru. Jadi tinggal Bu Cynthia, Bu Mulyana dan Bu Anita Leni masuk pelajaran. Silakan Ibu Cynthia, ada bisa di unmute Bu Cynthia? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya hilang lagi, Ibu Sumaida. Mic-nya. Di unmute Ya, udah Ustazah. Ya, silakan. Jadi fa'ala yaf'alu itu ketemu di Al-Quran surat An-Nisa, cuma ayatnya saya salah tulis ini, nggak ketemu, saya cari ayatnya nomor berapa. Cuman gitunya kata-katanya fa'alanya nafa'a, mudorinya yafa'u. Yang jelas Ibu bunyi hurufnya dari awal. Nafa'a yafa'u. Huruf apa? Huruf yang pertama hurufnya Nun fa'ain. Nun fa'ain ya, nafa'a. Kemudian kata kerja sekarangnya Yafa'u. ya. Yan ya. Kalau berarti yan ya. Yan fa'u. Kan? Jadi nafa'a yanfa'u ya. Ininya pelakunya fi'il isim fa'ilnya nafi'un. Masya Allah. Nafi'un itu menjadi pelaku. Jadi kalau di dalam kamus tidak bertemu kata-kata nafi'un, berarti kita sudah bisa membuatnya dan memahaminya ya. Ada lagi? Yang dari hadis juga itu berarti. Ada itu mah. Yang lain tolong di dulu ya yang lain. Ini yang bicara saja. Ini nggak apa-apa ya? Ada dulu ya. Sampai jam berapa bolehnya Ustaz? Yang lain tolong di mute ya, tolong dibantu ya. Supaya tidak masuk. Nanti kami habis sholat maghrib pelajaran. Coba tolong di mute. Di mute ya, yang tidak bicara masalah pelajaran supaya pelajaran kita lancar, tidak terganggu dengan suara-suara dari luar. Masih ada Bu Cynthia? Ada surat An-Nisa juga. Nah, ini ketemu saya ayatnya ayat 21 yang untuk model pola kedua. Fa'ala yafilu. Di surat An-Nisa ayatnya ayat 22. Saya baca sebentar ya Ustazah ya, ada sedikit di kalimatnya. Wala tankihu manakaha. Ya, wala tankihu manakaha aba'ukum illa ma qad salaf ya. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini bentuknya jadi nakaha yankihu. Ya. Pelaku fa'ilnya nakihun. Nakihun. Jadi pelakunya atau fa'ilnya nakihun dari nakaha yankihu ya, menikahi. Artinya menikahi. Yang menikahkan itu nakihun. Ya. Masih ada Ibu? Masih di pola ketiga fa'ala yaqulu. Di surat An-Nisa juga ini saya ketemunya hasada. Tapi di suratnya sendiri bacaan bukan hasada Ustazah. Saya bacakan ya Ustazah ya. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah. Jadi ini yahsuduna sebenarnya jadi hasud, sebenarnya dari hasada. Jadi saya buang ya sama kamu buang ya-nya sama waw dan nunnya. Ya, karena masuk dalam mentawai ya, Bu. Ya. Ya, semua yang masuk dalam mentawai bisa dibuang untuk ketemu kata dasar ya, akar kata. Ya. Jadi sudu ya, sudu. Ya, sudu. Waw dan nun itu merupakan kata tambahan. Jadi hasada ya, sudu. Masya Allah. Ya, berarti Ibu buka-buka Quran terus nih kerjanya. Insya Allah. Masya Allah, bersahabat sekali dengan Al-Quran, luar biasa. Luar biasa ya, detik-detik yang semua bermakna ibadah ini, mendalami Al-Quran. Masih ada Ibu satu lagi? Ada satu lagi, bentuknya itu fa'ila yaf'alu. Di suratnya, surat Toha ayat 7. Bentar, saya belum cari surat Toha-nya dulu. Toha juz 17 ya. Toha juz 16. Ayat 7 bunyinya
alimun. Tuh, saya cari dulu 7 alimun. Ini saya bacakan Ustazah ya. Wa in tajahar bil qauli wa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamu. Ya'lamu sirra wa akhfa, ya ya'lamu ya. Jadi alimu. Jadi ya'lamu ya. Pak, jadi alima ya'lamu. Masya Allah. Paknya alimun. Alimun, orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Allah iftah alaih. Luar biasa ini perjalanan bersama Al-Quran ini. Lanjut Ibu Mulyana dan terakhir Ibu Anita ya untuk untuk sesi ini karena kita akan masuk pelajaran baru. Silakan Bu Mulyana. Baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari PR yang membuat kata pelaku atau isim fa'il nih Pak. Saya ambil dari Quran dipadukan dengan kamus surat ketiga Ali Imran ayat 190 yang pertama nih. Inna fi khalqis samawati wal ardh gitu ya. Kemudian waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang saya ambil adalah khalaqonya. Jadi khalaqo karena akar kata dasarnya itu kan 3 huruf ya, fil madi itu, kemudian isim fa'ilnya sesuai dengan tuntunan yang Bunda berikan bahwa ditambah alif huruf terakhir sebelum huruf terakhir kasroh untuk pelakunya. Jadi khaliqu. Khaliqun ya. Ya, khaliqun ya. Ya, kalau dia harus ada tanda isimnya yaitu tanwin ya. Kalau khaliqu itu belum menjadi isim ya, masih berbentuk bukan isim itu. Ya. Ya. Khaliqun di tulisan sini khaliqun ya. Kemudian saya padukan dengan kata kerja sesuai dengan wazannya atau polanya dari khalaqo tadi. Ya khalaqo, yahlaqu, yakhlaqu. Yang kamus khalaqo yahlaqu? kan Ustaz? Yang khalaqo yakhluqu. Yakhluqu ya. Ya bukan yakhlaqu, khalaqo. Nah ini dia. Nggak boleh diganti sesuai kita harus ikut kamus. Makanya setiap kata udah punya polanya sendiri. Tidak bisa diganti-ganti. Ya khalaqa yakhluqu. Ikut dengan kata bayak tubuh ya. Nah ini yang harus kita pegang sebenarnya di pelajaran ini. Jadi kita harus mantapkan mana yang pakai U, mana yang pakai A, mana yang pakai I. Itu harus kita pastikan. Baik. Tidak bisa enaknya di lidah. Ini nggak ada cerita enaknya di lidah, tapi apa kata kamus. Lanjut Ibu. Ya, saya betulkan Ustaz. Yang kedua, yang untuk mencari isim fa'il adalah zakar. Ini juga saya ambil dari surat Ali Imran ayat 191 lanjutan daripada ayat yang tadi Ustaz. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Yang saya ambil adalah yadhkuru. Di sini saya lihat di kamus itu zakar. Ya. Ya. Kemudian cari fa'ilnya itu adalah zakirun. Zakirun ya. Polanya udah jelas ya, zakirun. Masya Allah ini kayaknya udah mantap sekali ini ya. Dan saya lihat dari surat Al-Baqarah ke surat An-Nisa ke Ali Imran, waduh itu bisa sampai ke surat-surat yang lainnya itu bakal ketemu semua ya. Pola-pola seperti itu. Silakan Ibu lanjut. Dilanjutkan Ustazah? Atau kalau ini karena waktunya ya kita akan masuk ke pelajaran baru, kita ini tadi Ibu Anita sudah kita tunjuk ya. Silakan Ibu Anita boleh disampaikan 2 kata saja karena waktu kita untuk belajar pelajaran baru. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ustazah. Ya, silakan. Ya, makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mencarinya langsung ke kamu Ustazah. Boleh. Boleh ya. Saya dari Imam Yunus halaman 56 itu baris ke 1, 2, 3, 4, 11 itu batala
batala, yabtulu. Ibu yang jelas makhrajnya. Ba, habis itu apa lagi hurufnya? Batala. Nah, Batala. hurufnya apa, Bu? Huruf ba, Tala. Lam. batala. Ba, ta sama lam. Memutuskan. Jadi, silakan. Yabtulu. Batilun. Ya. Ayatnya bisa disebutkan, Bu, punya ayatnya? Enggak perlu di ayat Tazaras. Artinya apa, Bu? Di kamus artinya apa? Memutuskan, menceraikan, memutuskan. Halaman 56. Ya, lanjut. Kemudian Ibu ketemu apa di situ? Ya, batala, yabtulu. Jadi kalau pelakunya batilun. Ya, pakai ta ya, Bu, ya, bukan pakai to ya? Ya, batilun. Bukan batola. Bukan. Ya, batilun ya. Tapi Ibu bukan mengambil dari Al-Quran ya? Bukan. Oh, iya. Ya, jadi terus pelakunya jadi apa? Pelakunya batilun. Batilun. Ya, dari segi polanya itu sudah betul ya. Ini lebih baik memang langkah kita pertama kan lihat ke kamus ya. Kalau kita kemudian mengambil contoh-contoh dari Al-Quran, berarti kita sudah melangkah dua hal, sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampau. Kalau Ibu mencarinya di dalam Al-Quran, berarti sudah kosakata Al-Quran sudah semakin banyak kita kuasai. Jadi ini sudah tadi 3 ibu-ibu sudah membuka Al-Quran, 4 dengan Pak Marwan yang ketemu dengan sim dan tak segala macam itu ya. Baik Ibu, bagus Ibu Anita, tadi yang ditemukan itu. Tapi apakah kata-kata itu ada di dalam Al-Quran? Nah kan kita harus lihat lagi ya. Tapi yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya itu semua kata-kata yang diambil dari Al-Quran. Sehingga kosakata kita untuk terjemah Al-Quran sudah semakin banyak gitu. Jadi kita jangan keluar dulu dari kosakata yang ada di dalam Al-Quran, itu akan lebih baik. Kenapa? Mempercepat kita untuk menguasai terjemah Al-Quran. Ada satu lagi Bu, silakan. Ada juga ya. Yang halaman 57-nya Bajala. Bajala. Bajala yabjalu bajilun. Ya betul. Dari segi pola pelakunya itu sudah betul. Artinya apa Bu? Bersukacita. Senang. Ya, boleh. Itu ya sesuai dengan pola itu sudah benar, kata kerja masa lampau, kata kerja masa sekarang dan yang akan datang, dan juga pelaku. Nah kemudian karena kita memulainya dari kamus, kita masih menjadi tanda tanya kan, apakah kata-kata itu digunakan di dalam Al-Quran? Karena nggak semua kata digunakan di dalam Al-Quran. Nah jadi saya pikir ibu-ibu belum sampai ke sana untuk mengurai dari Al-Quran. Ternyata tadi 4 orang santri sudah memulainya langsung dari Al-Quran, mencari lembaran-lembaran Al-Quran, ketemu kata-kata, dikembalikan kepada akar kata, kemudian dibikin pelakunya. Ya, jadi itu lebih baik, udah lebih mempermudah kita dan mempercepat kita untuk menguasai kosakata di dalam Al-Quran. Luar biasa, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang sudah membuat PR dan ternyata sudah jauh sekali kemampuan pengetahuan tentang terjemah. Ini kita baru perkata ya, baru perkata, belum membuat kalimat. Sekarang kita masuk ke pelajaran, ini kan yang sudah kita lakukan, kita sekarang masuk ke pelajaran baru, ini yang sudah kita pelajari juga ya, dari qasada, yaksidu. Nah ini isim fa'il yang kita pelajari ini sepintas, baik Bapak Ibu yang nggak hadir kemarin atau masih ragu-ragu tentang pelaku, bagaimana mencarinya, membuatnya. Tadi sudah dicontohkan beberapa santri, alhamdulillah sudah bisa mengambil dari dalam Al-Quran. Yang pertama, carilah akar kata. Ya, kalau dalam Al-Quran tuh banyak huruf-huruf tambahan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua bisa mengurai yang ada di dalam Al-Quran dan ketemu 3 huruf, itu lebih baik. Ya, sehingga kita tidak keluar dari kosakata yang ada dalam Al-Quran.
Yang pertama kita cari akar kata. Tadi dari beberapa santri sudah langsung ketemu akar katanya. Tidak perlu membuang huruf-huruf tambahan. Yang kedua, sesudah ketemu kosakata ini saya sengaja tulis dengan huruf merah supaya jadi perhatian. Ya. Sesudah huruf pertama, ingat sesudah huruf pertama tambahkan huruf alif. Ya, yang lain itu udah pada nguasai. Nih, bagi yang mungkin yang absen kemarin atau sebelumnya, jadi saya kasih merah nih. Sesudah huruf pertama tambahkan huruf alif. Jadi bunyinya seperti ini, qasoda. Belum selesai kita bikin pelaku. Yang ketiga, sebelum huruf terakhir. Jadi persoalannya pelaku ini adalah di huruf pertama. Maka sesudah huruf pertama ditambahkan alif. Apalagi persoalannya sebelum huruf terakhir, barisnya bunyinya i atau kasroh. Ya kan? Itu masih kita belum pastikan itu isim. Kita harus pastikan isim dengan meletakkan dhammatain, yaitu bunyi di akhir. Jadi qasidun. Dari qasoda kita tambahkan alif, ya kan? Kita kasih kasrah satu huruf sebelum terakhir dan kita dhammatinkan huruf yang terakhir. Ini agak cepat ya karena ini udah mengulang. Tadi yang praktek luar biasa, sudah langsung. Sekarang contoh satu lagi, masih ada contoh khalaqa, ini akar kata. Yang pertama, kalau untuk buat pelaku apa? Yang menjadi persoalan huruf yang pertama. Huruf pertama kita tambahkan alif. Jadi khalaqa. Setelah itu, huruf sebelum terakhir dibariskan kasroh. Khaliqah. Belum selesai, ditambahkan lagi tanwin atau dhammatain di akhir huruf. Jadi khaliqun. Sudah khaliqun baru dia berbentuk pelaku atau isim fa'il. Ya, udah sempurna, ini udah selesai. Masih isim fa'il, satu lagi alimah. Caranya, persoalannya untuk pelaku adalah huruf pertama dan baris sebelum terakhir. Sesudah huruf pertama ditambahkan alif. Sebelum huruf terakhir diganti kasroh. Ya, tadi kan sini alama. La-nya ganti dengan kasroh. Yang keempat, bunyi yang terakhir ini dijadikan dhammah. Dhammatain, jadi alimun. Dari kata kerja alima, kata kerja masa lampau, sudah menjadi pelaku, yaitu isim, kata benda. Jadi dari kata kerja bisa menjadi kata benda. Caranya perubahannya seperti ini. Itu udah selesai ya, kita nggak ulang lagi ini nanti. Ya, membuat pelaku kita nggak ulang lagi. Sekarang kita membuat kata perintah. Kita sudah mengenal kata kerja masa lampau. Kita sudah mengenal kata kerja masa sekarang dan yang akan datang. Yaitu 2 kata kerja. Kata kerja cuma ada 3. Ini satu lagi. Satu lagi yaitu kata perintah. Bagaimana cara membuat kata perintah? Pelan-pelan. Perhatikan ke sini, ya kan? Cara membuat kata perintah. Ini kita sudah tahu nih, kata kerja masa lampau. Kata kerja masa lampau. Kalau masa sekarang dan yang akan datang ditambahkan ya kan? Jadi yaktubu. Kataba jadi yaktubu. Baik, selanjutnya apa? Untuk membuat kata perintah, kita melihat kepada kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kalau membuat pelaku, kita ambil dari kata kerja masa lampau. Kataba ditambahkan alif, ya kan? Kemudian huruf sebelum terakhir dibariskan kasrah. Tapi kalau untuk membuat kata perintah, mulainya dari kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Yaktubu. Caranya gimana? Cari dulu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Misalkan kita sudah ketemu di Al-Quran kataba. Kemudian kita ingin membuat kataba itu menjadi kata perintah. Kita harus jadikan kata kerja sekarang dulu. Kalau kata kerja masa lampau kataba,
Yang sekarang adalah yaktubu. Ya. Jadi kita sudah ketemu nih yaktubu. Terus langkah apa yang harus kita lakukan lagi? Yang kedua, buang huruf pertama. Huruf pertamanya apa? Ya. Ya, kita kasih tanda merah nih, kita mau buang. Kita buang huruf yang pertama. Dilihat dulu nanti waktunya untuk catat ya. Jadi yang pertama langkahnya buang huruf yang pertama nih yang dikasih tanda merah. Sudah? Yang ketiga, sukunkan huruf terakhir. Ianya kita buang, huruf terakhirnya kita sukunkan. Bisa dibaca nggak? Ini nggak bisa dibaca. Kalau bahasa Arab, tiba-tiba sukun, nggak bisa dibaca. Sukun itu harus ada huruf hidup dulu sebelumnya. Ya, karena itu untuk membuat kata kerja perintah, kita minta bantuan lagi ke mentawai. Minta bantuan lagi ke mentawai apa? Minta bantuan huruf alif 1. Supaya yang nggak bisa dibaca ini, nggak bisa dibaca. Minta bantuan ke mentawai, bantu dengan huruf alif, maka bacaannya menjadi uktub. Uktub artinya tulislah. Jadi perintah. Lihat, dari kata kerja yaktubu menjadi uktub. Tunggu, jangan tulis dulu. Jangan tulis dulu. Yaktubu ini kata kerja sekarang dan yang akan datang. Lihat di sini. Tanda taknya itu barisnya U. Warna merah. Ya. Setelah kita buang ya, kita sukunkan huruf terakhir, kita tidak bisa membacanya. Kita dibantu oleh alif. Karena bunyi tu ini bunyinya U, maka alif harus ikut bunyi huruf yang tengah ini. Dia cuma 2. Ikut U atau ikut I. Ya. Kalau U tetap U, kalau A dan I dua-duanya ikut I. Jadi kita bisa membaca ini uktub karena ada kaidahnya. Kalau tidak bisa dibaca, minta bantuan kepada alif. Terus alifnya bunyinya apa? Apa A, apa I, apa U. Tergantung dari huruf yang sebelum terakhir. Jadi bacanya uktub. Jelas ya, nak? Tulis dulu, silahkan ditulis. Nanti kita bisa praktekkan. Ya, kalau pelaku kita ambilnya dari kata kerja masa lampau. Kalau perintah, kata kerja perintah ambil dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Sudah, Ustazah? Sudah, ya kita lanjut ke contoh berikutnya. Supaya mantap. Cara membuat kata perintah. Ya, pertama kita udah tahu kemarin dari awal-awal sajadah yasjudu. Caranya yang pertama kita dapatkan dulu, carilah kata kerja sekarang atau yang akan datang yaitu yasjudu. Ya, kita sudah tahu itu. Yang kedua, langkah kedua ada buang huruf pertama. Huruf pertama yaitu ya.
ya kita kasih tanda merah karena kita mau buang. Kemudian yang terakhir, sukunkan huruf terakhir. Sudah selesai. Tapi tidak bisa dibaca. Sudah selesai, sudah buang huruf ya, sudah disukunkan yang terakhir, tapi tidak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, maka kita minta bantuan ke mentawai, minta bantuan huruf alif. Ya, dibacanya jadi U. Kenapa di sini bacanya U? Karena jimnya di sini barisnya juga U. Usjud. Ya, usjud. Nah, di dalam Al-Quran kita ketemu kata-kata usjud. Wasjud waqtarib. Wasjud. Kenapa nggak dibaca wa usjud? Karena alifnya ini alif bantu. Kalau ada wa sebelumnya tidak perlu dibaca wa usjud. Tapi alifnya tetap ada ditulis. Jadi dibacanya wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Kalau di dalam surat Yasin wadrib. Ya, nanti ketemu di kata-kata perintah semua di dalam Al-Quran bentuknya seperti ini. Kalau ada kata wa atau kata lain sebelumnya, alifnya tetap ada, tapi ketika dibaca, alifnya tidak disebutkan. Langsung ke huruf yang pertama. Tapi kalau berdiri sendiri, alifnya harus disebutkan, harus dibaca. Barisnya gimana? U atau I? Ikut ke huruf sebelum terakhir. Karena sini barisnya U, maka alif juga barisnya harus U. Usjud. Lanjut dulu ya. Ini waktunya. Doroba. Ya. Kita udah kenal doroba. Kata kerja sekarang yang akan datang, yadribu. Bagaimana cara membuat kata perintah berdasarkan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ayo kita ambil kata-kata yadribu. Pertama, cari kata kerja sekarang atau yang akan datang yaitu yadribu. Sudah ketemu yadribu, diapain lagi? Dibuang huruf pertama. Buang huruf pertama yaitu ya. Ini kita kasih warna merah supaya ya-nya kita buang. Yang ketiga, sukunkan huruf terakhir. Ya, kita buang, kita sukunkan huruf terakhir. Terjadilah seperti ini. Dotnya sukun, ro-nya berbaris i, ba-nya sukun. Tidak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, kita minta bantuan ke mentawai. Kita bantu huruf alif, ya kan? Bantu dengan huruf alif, sehingga bunyinya menjadi idrib. Ya, jadi bunyi i ini mengikuti bunyi huruf yang sebelum terakhir. Jadi cuma dua. Terakhir sebelum terakhir i atau a, ikutnya i. Sebab kalau a ikut a, itu artinya saya. Nanti beda lagi. Ya, kenapa i? A atau i huruf yang sebelum terakhir ini, bantuan alifnya harus i. Supaya tidak bercampur dengan pelaku saya nantinya. Yang jelas sekarang ikuti dulu. Kalau huruf sebelum terakhir ini i, baca alif bantu ini juga i, idrib. Kalau di depannya ada wa atau kata-kata lain, sambung ke idrib, i-nya nggak usah dibaca, tapi dalam tulisannya ada. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati izja'ahal mursalun. Wadrib lahum. Itu di surat Yasin ya. Wadrib lahum. Itu yang idrib itu asalnya dari yadribu. Sudah proses buang huruf awalnya, matikan huruf akhir, dan dibantu oleh alif. Bunyi alifnya harus sama dengan huruf yang sebelum terakhir. Kalau ada kata-kata sebelumnya, i-nya nggak perlu disebutkan, langsung ke huruf yang mati. Wadrib. Nggak perlu dibaca wa'idrib. Ya, kalau sudah belajar bahasa Arab, sudah tahu kenapa dibacanya wadrib lahum masalan ashab. Kenapa nggak dibaca wa'idrib? Kenapa alifnya nggak ada baris? Ya kan alif ada yang ada baris, ada yang ada hamzah, ada yang tidak ada baris apa-apa. Yang tidak ada baris apa-apa itu merupakan alif bantu ketika dia tidak bisa dibaca. Karena ada wa sebelumnya bisa dibaca, maka alif cuma sekedar bentuknya saja tapi tidak dibaca. Contohnya seperti itu.
Contoh satu lagi. Fataha yaftahu ya. Yaftahu. Bagaimana membuat kata kerjanya, kata perintahnya? Pertama kita berangkat dari kata kerja sekarang dan akan datang yaitu yaftahu. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Iya-nya dibuang. Buang huruf pertama yaitu iya ya. Ini kita kasih tanda merah karena kita mau buang. Yang ketiga sukunkan huruf terakhir. Iya-nya kita buang, kita sukunkan huruf terakhir. Bunyinya bentuknya seperti ini kita tidak bisa baca. Stah, nggak ada bahasa Arab. Bahasa Arab kalau ada yang sukun mesti ada huruf hidup sebelumnya. Ya, karena itu kita minta bantuan ke mentawai. Yang keempat, bantu dengan huruf alif. Ya, huruf alif maka bunyi jadi iftah. Kenapa nggak aftah? Jadi untuk kata perintah cuma ada u dan i di huruf alifnya itu. U atau i. Iftah atau uktub. Jadi a, nih huruf yang merah ini a atau i, alifnya tetap berbaris i. Kenapa? Supaya tidak bercampur dengan a yang pelakunya itu nanti adalah saya. Ya, kita lanjut. Sama ini bentuknya. Kita mau bikin kata perintah. Yang pertama, carilah kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ya, ya'lamu. Ya'lamu. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuang huruf pertama. Buang huruf pertama yaitu huruf ya. Setelah buang huruf pertama, sukunkan huruf terakhir. Ya dan mim kita sukunkan tinggal seperti ini. Tidak bisa dibaca. Alam, nggak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, berarti kita harus minta bantuan mentawai yaitu huruf alif. Letakkan huruf alif di awal sehingga tulisan jadi i'lam. Di dalam Al-Quran kita akan ketemu wa'lam annallaha. I-nya nggak dibaca karena ini merupakan alifnya alif bantu. Jadi bacanya langsung ke ain yang sukun ini. Wa'lam annallah misalkan. Wa'lam annallah ala kulli syai'in qadir. Misalnya seperti itu. Jadi kita udah tahu nanti kalau buka Al-Quran dan ketemu huruf mati di dalam kata kerja, berarti dia ini kata perintah. I-nya ini tidak harus dibaca atau U barisnya pun tidak usah dibaca kalau ada wa di depannya atau ada bunyi huruf hidup di depannya. Kita sudah tahu bahwa alif ini adalah alif bantu di dalam kata perintah. Ini nggak akan keburu kalau nyatet, nggak akan keburu neranginnya. Nanti lanjut dulu ya supaya mantap dulu nih pemahaman. Contoh satu lagi nih, sami'a yasma'u. Yang pertama apa untuk membuat kata perintah? Cari kata kerja sekarang atau yang akan datang. Ketemu kita kata kerja yang akan datang yaitu yasma'u. Caranya bagaimana? Buang huruf yang pertama yaitu huruf ya. Ini kita kasih tanda merah. Setelah itu huruf yang terakhir Sukunkan huruf terakhir. Sukunkan, jadi kita nggak bisa baca nih sma, nggak ada dalam bahasa Arab, harus ada huruf hidup sebelumnya. Kita minta bantuan mentawai, minta bantu huruf alif, letakkan di awal menjadi isma. Kalau di dalam Al-Quran nanti wasma, ghair musma'in, wasma ghair musma'in. Nanti di Al-Quran ketemu, ya. Ibu-ibu nanti kalau mau cari kata perintah juga di Al-Quran udah bisa tandain ya. Tadi udah cari kata kerja, kata akar kata ya, kata dasar. Kemudian kata kerja sekarangnya udah bisa dibentuk dengan nambah ya. Sekarang kalau ketemu bentuk isma seperti ini, berarti ibu-ibu bapak-bapak sudah tahu bahwa ini adalah kata perintah. Waktub misalnya, waktub nama syahidin. Kita lanjut. Sekarang saya ringkaskan juga dalam bentuk ringkasannya. Lihat di sini sekarang. Bagaimana membuat kata perintah? Kita membuat kata perintah dari kata kerja sekarang dan yang akan datang.
Rumusannya seperti apa? Yang pertama, Cari akar kata. buang Cari akar kata. huruf yang pertama. Buang huruf yang kalau huruf ya ini kita buang, maka bentuknya seperti ini. Tidak bisa dibaca tubuh, ya, tubuh. Langkah kedua dari ini kemudian bu-nya ini, baris ini yang u ini kita ganti dengan sukun. Ya, jadi uktub tidak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, minta bantuan apa? Alif. Bantuan alif. Mentawai. Nah, ya. Ini begini, kita sampai di sini nggak bisa baca. Kita minta bantuan huruf-huruf bantu, yaitu mentawai. Yang mana yang kita ambil, yaitu huruf alif. Ya, kita minta bantuan ke huruf alif, kita letakkan di awal, maka bunyinya menjadi uktub. Kenapa bunyinya u? Kenapa enggak a? Kenapa enggak i? Karena u ini ikut ke tu yang ini nih, ke huruf yang sebelum terakhir, ikut ke kata kerja sekarang dan yang masa yang akan datang. Jadi antara kata kerja yang akan datang atau sekarang ada hubungannya dengan kata perintah. Ya, kalau tadi pelaku hubungannya dengan apa? Dengan kata kerja masa lampau. Ya, jelas ya. Jadi kita memulai dari kata kerja sekarang dan yang akan datang untuk apa? Untuk membuat kata perintah. Boleh, ini mungkin cepat kalau menulis ini, boleh. Nanti diterangkan sendiri ya. Yang pertama, buang huruf awalnya, iya-nya, tinggal seperti ini. Ini nggak bisa dibaca, tapi ditulis. Setelah dibuang ini, langkah selanjutnya matikan huruf yang terakhir. Nih, kita kasih tanda lagi huruf yang terakhir, tanda merah. Tapi harus kita sukunkan. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Sudah bentuk seperti ini, masih tidak bisa dibaca. Minta bantuan ke mentawai, ditambahkan huruf alif, sehingga bunyinya menjadi uktub. Kenapa u? Kenapa enggak a? Kenapa enggak i? Karena harus ikut kepada huruf ta yang ini. Huruf yang sebelum terakhir. Maka ini kita sudah tahu kalau bentuknya seperti ini adalah kata perintah. Sehingga nanti ketika menerjemahkan Al-Quran, kita sudah tahu, oh ini kata kerja masa lampau. Ini kata kerja masa sekarang dan yang akan datang. Oh ini perintah artinya. Karena kita sudah melihat tanda-tandanya. Ya silakan dicatat. Ya komunikasi dengan Bu Rina ya kalau sudah selesai supaya kita lanjutkan ke nanti ya pertanyaan kita selesaikan dulu beberapa contoh supaya mantap, supaya nggak ragu-ragu. Kita selesaikan beberapa contoh dulu, setelah itu nanti ada tanya jawab.
Sudah. Sudah, kita lanjut ya. Ini tanpa kata-kata nih pemahaman. Lihat dari huruf-huruf kita insya Allah bisa paham ya. Cara membuat kata perintah berdasarkan kata kerja masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya sekarang yasjudu. Yasjudu ini kan kata kerja masa sekarang dan yang akan datang. Langkah pertamanya apa? Buang huruf yang pertama yaitu huruf ya. Ya dibuang. Jadinya seperti ini. Karena huruf ya sudah dibuang tinggal 3 huruf. Tapi tidak bisa dibaca. Belum selesai, lanjut dulu. Yang kedua, huruf yang terakhir disukunkan. Jadinya seperti ini. Juga tidak bisa dibaca. Karena ada huruf sukun, tidak ada huruf yang hidupnya. Kalau tidak bisa dibaca, kita minta tolong ke mentawai, minta tolong huruf alif. Letakkan huruf alif di awal, maka bunyinya menjadi usjud. Usjud. Kenapa u? Karena jimnya ini bunyinya u, jadi u-nya ikut. Nggak boleh isjud, nggak boleh asjud. Untuk kata perintah bunyinya adalah usjud. Di dalam Al-Quran disebutkan wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Ada wa. U-nya tidak dibunyikan karena ada huruf hidup sebelumnya. Kalau tidak ada huruf hidup sebelumnya baru kita baca usjud. Kalau ada huruf hidup kita bisa langsung baca wasjud. Jadi kenapa u ini bunyinya u? Alif ini didomahkan karena mengikut kepada kata kerja masa sekarang dan yang akan datang. Ya, ini mau dicatat apa kita lanjut? Lanjut dulu ya. Lanjut ya. Lihat lagi supaya lancar. Ya, kita contoh lagi yadrib. Tadi kan yasjud. Sekarang bunyinya ri nih. Yadribu. Bagaimana cara membuat kata perintah? Ini udah jelas ya, ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua. Ini kata kerja apa? Kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kalau kata kerja masa lampau, hurufnya cuma 3. Kalau sudah ada iya di awalnya, berarti sekarang dan yang akan datang. Ya, di mute ya. Tolong dibantu ya. Di mute dulu. Lihat bagaimana caranya. Pertama kita buang huruf ya. Kita kasih tanda merah dulu karena kita mau buang. Ya. Kalau ya-nya dibuang jadinya seperti ini. Dotnya sukun terus 1000. Langkah selanjutnya huruf yang terakhir kita sukunkan menjadi seperti ini. Dotnya sukun, rib. Dotnya nggak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, kita minta bantuan ke mentawai. Minta bantuan huruf alif. Kita letakkan huruf alif di awal. Kemudian baris huruf alifnya apa? Baris alifnya i. Kenapa? Karena huruf ro ini bunyinya i. Jadi nggak boleh udrib. Salah. Yang betul, idrib. Jadi mengikuti kepada bunyi kata kerja sekarang. Yadribu. Idrib. Yadribu jadi idrib. Lanjut dulu. Contoh satu lagi, yaftah. Ya. Langkah pertama, buang huruf ya. Ya yang dimerahkan ini. Ya. Tinggal paknya sudah sukun, tahu. Langkah selanjutnya, huruf H yang kita kasih tanda merah ini harus kita sukunkan. Maka jadinya faknya sukun kemudian tah. Tidak bisa dibaca faknya ini karena tidak ada huruf hidup sebelumnya. Untuk itu kalau tidak bisa di saat susah kita minta bantuan ke mentawai. Kita minta bantuan di sini huruf alif.
huruf alif letakkan di awal dan bunyinya iftah. Jadi kalau dia ta atau ti tetap pakainya i. Jadi untuk kata perintah cuma ada 2 baris untuk alif bantu ini. U atau i. U atau i. Ya, jelas ya? Masih ada satu lagi. Ya alam. Caranya bagaimana? Pertama, buang huruf ya. Sudah, kita buang huruf ya, bentuknya jadi seperti ini. Buang aja. Terus yang tinggal yang kita tulis. Selanjutnya, huruf yang terakhir bunyi mu ini kita harus sukunkan, harus kita matikan. Maka jadinya seperti ini. Udah 2 sukun, nggak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, minta bantuan ke mentawai, minta bantuan huruf alif, ya, sehingga bentuknya menjadi i'lam. I'lam. Kenapa i? Karena lam ini barisnya fathah. Baik fathah ataupun kasroh, maka bunyinya harus i. Jadi untuk kata perintah cuma ada u dan i bantuannya. Wa'lam annallaha wa'lam. Ketika ada wa, i-nya nggak dibaca karena i ini huruf bantu, ditulis tetap ada, tapi di dalam Al-Quran tidak ada barisnya. Ya, wa'lam. Jadi jelas ya bagaimana caranya membuat kata perintah dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kalau nanti ketemu di dalam Al-Quran bentuk yang seperti ini, berarti ini kata perintah. Bisa bedakan nggak dengan kata kerja sekarang? Bisa ya, kalau kata kerja sekarang yang akan datang ada barisnya jelas. Ya'lamu, ya'lamu. Menjadi kata perintah i'lam. Ya. Masih ada satu lagi terakhir. Yasma'u. Yasma'u dibuang apa? Ya, huruf yang awal. Ya. Menjadi seperti ini. Mati, hurufnya nggak bisa dibaca. Langkah selanjutnya, huruf terakhir. Ini nggak terminal. Huruf terakhir kita sukunkan menjadi seperti ini. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca, kita minta bantuan ke mentawai, minta bantuan huruf alif, sehingga bentuknya menjadi isma. Ya, alifnya barisnya i. Kenapa i? Karena huruf yang sebelum terakhir ini barisnya fathah. Untuk kata perintah cuma ada 2, i atau u. Ya, huruf bantunya. Tapi di dalam Al-Quran bisa-bisa tidak ada tulisannya u atau i, karena pada umumnya ada huruf hidup sebelumnya. Pada umumnya wa'lamu, wasma, misalkan seperti itu. Itu pelajaran kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang kata kerja perintah. Ini bentuk langsungnya ya. Tadi siapa yang raise hand? Ada Bu Endah Sutia. Silakan Ibu Endah. Baik Ustazah, Alhamdulillah, jazakallah khairan diberi kesempatan. Tadi di awal saya masih bingung karena tadi kalau ditambah minta bantuan mentawai, maka harokatnya itu tergantung satu huruf sebelum yang terakhir. Jadi kalau dia kayak di sini contoh ini tadi yadribu itu kan jadi idribu, tapi waktu ya'lamu tadi jadi jadi ya'lamu yang fathah, yaftahu sama ya. Ya'lamu. Ya, kan? Tapi tadi Ustazah udah jelaskan tadi. Jadi hanya ada 2. Kalau dia hurufnya fathah atau kasro, dia tetap i kasri ini kan seperti tak. Iya, paham. Alhamdulillah. Fathah dan kasro, alif bantunya harus bunyinya i. Iya. Ya jelas ya. Jadi nggak ada aftah, nggak ada aftah. Jadi kalau aftah itu hanya i dengan itu ya, Bu, apa? Doma ya, hanya doma dan kasro ya. Dan kasro. Dan pada umumnya nanti kalau ada huruf hidup sebelumnya itu tidak ada barisnya.
tidak dibaca. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada barisnya. Jadi yang sudah belajar bahasa Arab tahu harus dibariskan apa. Karena dia tahu kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, Kemudian saya, lanjut, maaf tambahan. Itu kenapa kita, maaf nih mungkin karena kemarin saya tidak ikut, itu kita minta bantuan mentawai. Kenapa selalu alif? Tidak yang lain gitu. Tidak yang lain ya. Memang ini huruf-huruf di dalam bahasa Arab ini ya, alif itu sangat berpengaruh. Paling banyak berpengaruh. Alif ya. Untuk kata kerja dia bantu, untuk kata perintah alif yang bantu ya. Untuk ini alif ini kalau orang baik namanya Bu. Banyak bantu alif ini. Kata pelaku sim fa'il dibantu oleh alif. Untuk kata perintah yang nggak bisa dibaca minta bantuan sama alif. Ya, jadi banyak huruf-huruf. Nanti kata kerja biasa begitu ada alifnya maknanya berbeda. Yang paling banyak mempengaruhi adalah alif ini dalam kata kerja. Ya, jadi alif ini sangat berguna dalam merubah makna dan juga merubah fungsi kata-kata. Ya, dia bisa menjadi pelaku, dia berfungsi di dalam kata perintah, dia berfungsi dalam kata kerja yang kemarin saya contohkan dari qatala menjadi qatala, menjadi saling membunuh artinya perang. Jadi alif ini sangat berpengaruh dalam makna bahasa Arab. Karena itu alif ini saja kalau kita menguasai di dalam Al-Quran, itu sudah menguasai berapa persen Al-Quran. Masya Allah. Ya, kita harus menguasai satu-satu ini. Sekarang kita menguasai alif aja. Ini alif bantu, bukan alif asal usul kata. Kalau alif asal usul kata misalnya akhoda, artinya mengambil. Ya, akhoda, itu alifnya asli. Kalau ibu ketemu di 4 huruf begini, kata terakhirnya sukun, berarti alifnya ini alif bantu, bukan alif asli ya. Alif yang tadinya iya diganti jadi alif, karena tidak bisa dibaca. Tapi nanti saya mengajarkan bertahap, supaya jangan bingung. Nanti ada yang sampai di sini udah bisa dibaca, nggak perlu bantuan alif. Yang sekarang kita pelajari yang huruf sahih aja ini, ya yang perlu bantuan alif. Ada nanti kata perintah, sampai di sini udah bisa dibaca. Kalau udah bisa dibaca, udah nggak perlu minta bantuan alif lagi. Ya, jadi alif ini memang sangat banyak fungsinya di dalam kata-kata. Karena itu yang mengetahui fungsi alif saja, dia udah menguasai pemahamannya terhadap Al-Quran. Tapi kalau tidak mengerti apa itu alif, apa fungsinya, maka sama aja seakan-akan di mana-mana juga alif. Ya kan? Tapi kalau orang sudah belajar, dia tahu alif itu alif bantu, alif yang asli, alif yang menunjukkan perbuatan itu saling, banyak fungsi-fungsinya. Nah, kita bertahap mengenal alif satu persatu. Nanti kita kenal bagian-bagian kecilnya dulu ini Bu ya, supaya ketika kita nanti melihat Al-Quran secara keseluruhan dalam ayat yang panjang, kita sudah tahu, oh ini alifnya alif bantu kata perintah. Ini alifnya seperti qatala kemarin, ini alif untuk pemahaman yang saling berpartisipasi, saling membunuh yang artinya kemudian berperang, ya kan? Jadi kita dengan mengetahui alif, banyak sekali kata-kata di dalam Al-Quran yang sudah kita kuasai. Tapi kalau tidak mengerti alif, itu seakan-akan alif itu sama aja semuanya. Terus ada yang bilang, kenapa sih ada alif segala, kan nggak dibaca. Ya, alif kenapa ada alif nggak dibaca? Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah kata perintah. Yang kalau dia berdiri sendiri, nggak ada wa di depannya, nggak bisa dibaca. Karena itu tetap harus tertulis dan tidak perlu dibaca. Silakan Ibu, apa tadi sesudah Ibu Endah? Jazakillah khairan, Ustazah. Silakan selanjutnya, Bapak apa selanjutnya? Pak Marwan ya? Kalau Pak Marwan nggak ada, Ibu Mulyana lagi nih yang raise hand aja ya, yang lain nggak raise hand ini, udah paham semua. Iya Bun, ini yang saya ingin penegasan saja setelah saya memperhatikan misalnya dari beberapa contoh yang disampaikan oleh Bunda,
untuk kata perintah itu saya perhatikan bahwa huruf kedua dan huruf terakhir itu selalu sukun ya Bu Ustazah ya. Nah, itu ciri-ciri kata perintah huruf terakhir sukun. Oh. Ya. Huruf keduanya sukun juga Bu Ustazah? Huruf kedua ya sukun. Kan karena karena huruf pertamanya dibuang. Kan dari kata kerja sekarang kan huruf keduanya sukun. Jadi kalaupun huruf pertamanya dibuang dia tetap sukun. Iya. Dia tidak berubah, ya. Ini karena asalnya dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, santri semua dengan melihat ini sudah bisa mengetahui yang masa sekarang dan yang akan datang. Kalau yang masa lampau barisnya apa, Bu? Kan tiga-tiganya ada barisnya, nggak ada yang sukun ya. Barisnya ya, Bu. Fa'ula, fa'ila, nggak ada yang sukun. Itu kata kerja masa lampau. Gunanya untuk apa? Untuk membuat pelaku. Pelaku dibuat dari kata kerja masa lampau. Kalau kata perintah dibuat dari kata kerja apa? Dari kata kerja sekarang. Karena dia berhubungan masalah harakatnya. Harakatnya berhubungan dengan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Begitu ya Bu Mulyana? Ya, terima kasih Bu Ustazah. Ya, selanjutnya ada Pak Furqon ini. Pak Furqon silakan. Saya mau tanya ini Bu, masalah wazan Bu. Ya. Wazan itu kan fa'ala yaf'ilu, terus fa'ala yaf'alu, ini yang menentukan harus yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu itu dari mana Bu? Nah, itu ya dari awal kita katakan ya. Ini kalau kita dari awal belajar bukan dari kamus ya, langsung belajar begitu aja, kita kadang-kadang ikut enaknya lidah kita. Kita enakan yaf'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, seenak lidah kita. Yang menentukan baris ini Pak Furqon adalah kamus. Udah dari sononya. Kataba jadinya yaktubu, nggak boleh yaktibu, nggak boleh yaktabu. Maka kata perintahnya harus uktub, nggak boleh iktib, nggak boleh iktab. Jadi dari mana u atau i kata kerja masa sekarangnya? Dari ketentuan dari kamus, karena itu di kamus ditulis. Oh iya. Di kamus ditulis setiap kata kerja masa lampau selalu sesudahnya ada kata kerja sekarang dan yang akan datang dan ada barisnya. Oh ya, jadi ini kita nggak bisa menentukan itu ya Bu ya? Tidak, itu kita tidak bisa menentukan. Nazala yanzilu, kata perintahnya inzil, turunlah. Nazala, kita nggak boleh kita maunya nazala yanzulu. Tidak bisa, karena itu merupakan ketentuan bunyi di dalam kamus dituliskan. Jadi kita tidak boleh saya mau pakai pola yang ini, tidak bisa. Karena itu sudah ditentukan. Termasuk isim atau masdarnya juga sudah ditentukan di sana. Seperti inna fi ikhtilafi khalqis samawati wal ardh. Ya, khalqi. Dari khalqan ya kan? Itu nggak bisa khuluqan, khuliqan, tidak bisa. Jadi ada 3 yang sudah pasti barisnya yang tidak bisa kita rubah-rubah. Pertama, kata kerja masa lampau yang 3 huruf itu, fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Yang kedua, kata kerja sekarang dan yang akan datang, yaftahu, yaktubu, ya kan? Yashkuru, yakhluku. Dan yang ketiga, isim atau masdarnya, kitabatan, kufran, maghfiratan, itu sudah dari sononya. Yang bisa kita rubah-rubah ini, membuat kata perintah. Oke, terima kasih Bu. Ya, makasih. Ya. Baik. Masih ada Ibu Khasia ya? Saya mau tanya Bu, ada tadi kata-kata yang berarti saling itu yang mana Bu? Dari apakah itu dari kata pelaku atau dari kata kerja? Nah, kemarin saya tolong ya
Di mute, ada suara masuk itu. Yang di mute. Iya, kita belum masuk ke sana, Bu. Saya kemarin cuma di mute dulu ya. Ibu juga di mute barangkali suara dari Ibu. Di mute semuanya. Jadi kemarin ada kata-kata saling, ini dia nih fungsi alif di situ. Dari kotala aja, 3 huruf itu, kalau alifnya ditambahkan menjadi kotala. Itu maknanya sudah lain. Maknanya dari membunuh menjadi saling membunuh. Maka kotala artinya adalah berperang. Ya. Syaraka artinya ikut berpartisipasi. Ya. Kalau udah ditambah alif dalam kata kerja itu menjadi syaraka, artinya saling berpartisipasi, artinya kerjasama. Inilah pengaruh alif di dalam kosakata bahasa Arab. Orang yang memahami alif dan fungsi-fungsinya, dia bisa memahami Al-Quran dengan baik. Begitu ya, Bu Khasya? Ini waktunya sudah habis ya, sudah lewat. Apa untuk pelajaran ini insya Allah bisa dipahami dengan baik. Insya Allah. Terima kasih. Di mute aja dulu Bu Khasya. Jadi untuk PR nih saya sampaikan lagi dari awal kata kerja masa lampau, kata kerja masa sekarang, kemudian kata perintah. Ya, lihat kalau bisa mencari di Al-Quran supaya nanti perbendaharaan kata kita fokus kepada Al-Quran. Kalau bisa ketemu kata kerjanya, kata perintahnya, misalnya seperti tadi, wadrib lahum masalan ashabal qaryati izja'al mursalin. Misalkan wasjud waqtarib. Ibu-ibu harusnya sudah bisa memutar-mutarkan. Ini wasjud berarti ini dari sajadah. Berarti kata kerja sekarangnya yasjudu. Makanya dia menjadi usjud. Ini jadi 3 bentuk ini sudah dikuasai dengan baik. Jadi kita ketemu di dalam Al-Quran bentuk kata perintah atau kata kerja masa sekarang dan akan datang ataupun kata kerja masa lalu. Ketiga bentuk sudah bisa kita buat. Misalnya kita ketemu kata kerja masa lalu, kita sudah bisa membuat kata kerja perintah berdasarkan itu. Kita ketemu kata kerja sekarang dan yang akan datang, kita bisa menentukan apa kata kerja masa lampaunya dan apa kata perintahnya. Artinya ketiga kata ini dalam bentuk apapun yang kita temui di dalam Al-Quran, kita bisa membuat 3-3-nya sekaligus. Jadi yang dicari sekarang, kata kerja masa lampau, kata kerja yang sekarang, dan kata perintah. Ambillah dari Al-Quran. Nah, ibu-ibu kalau bikin dari Al-Quran, biar nggak lama waktunya, tulis ayatnya yang sedekat situ aja, nggak usah. Kalau ayatnya sampai 5 baris, nggak usah ditulis 5 baris. Yang 1 baris saja yang dekat dengan ayat itu. Supaya jelas nanti bunyinya seperti apa. Ya jelas ya PR-nya ya, tidak bertanya lagi PR, 3 aja. Kata kerja masa lampau, kata kerja masa sekarang, dan kata perintah. Lihat di Quran, ketemunya kata perintah, berarti bikin kata kerja masa lampau dan yang sekarangnya. Ketemu kata kerja masa lampau, bikin masa yang sekarang dan kata perintahnya. Ya, mana yang sudah ditemukan, yang 2 yang belum ada, dibuat sendiri. Kalau tidak tahu barisnya, udah cari dulu akar katanya, kata kerja masa lampau. Ini barisnya fa'ala yaf'alu apa fa'ala yaf'ilu. Kembali ke kamus. Supaya barisnya itu pasti. Begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua. Mudah-mudahan ini udah semakin banyak nih pengetahuannya tentang Al-Quran. Begitu lengkap semuanya. Maka kita insya Allah bisa memahami Al-Quran dengan baik. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Baik, silakan Ibu Inaya yang membawa acara. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakillah khairan katsiran. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua.
lebih baik di dunia maupun bekal kita buat ke akhirat nanti. Karena waktu kita sudah habis, kita juga menjelang azan maghrib. Sebaiknya kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih semua buat Bapak Ibu santri semua yang sudah sabar dan juga sabar untuk semangat untuk masuk kelas ya, walaupun dalamnya masih antri ya. Semoga lebih tertib semuanya. Oke, semuanya. Waalaikumsalam.